Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Ya baik, bismillah Bapak Ibu semuanya. Izin saya sebagai MC untuk memimpin acara pada pagi hari ini, yaitu acara upgrading guru tahfidz ya, atau upgrading walidiniyah. Ya, insya Allah hari ini kita akan sama-sama mendapatkan materi terkait metode dan perencanaan tahfidz dan BTQ di SD Darut Tauhid. BTQ itu baca tulis Quran ya, sahabat-sahabat. Adapun rangkaian acara yang akan dilaksanakan yang pertama pembukaan, kemudian tilawah yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Suryana. Kemudian yang ketiga yaitu sambutan dari kepala sekolah, insya Allah Pak Bagja alhamdulillah sudah hadir. Kemudian yang keempat yaitu penyampaian materi, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dadan. Kemudian yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Ya baik, agar menambah keberkahan acara upgrading hari ini dan mudah-mudahan selalu Allah bimbing dan berikan solusi untuk menemani kita berkarya, khususnya untuk mengajar tahfidz. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya niatkan untuk belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baik kita lanjutkan ke rangkaian berikutnya yaitu pembacaan tilawah. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Suryana. Kepada Ustadz Suryana dipersilakan. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin untuk bertilawah. Mari kita tilawah bersama-sama di surat Ad-Duha yang artinya itu waktu duha ya. Taib. Sebenarnya izin off kamera karena sinyal di kontrakan tidak memungkinkan. Mohon maaf. Kita mulai dari ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'amma yatima fala taqhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan kasiran pada Ustadz Suryana yang sudah menyampaikan tilawahnya, ya. Mudah-mudahan tidak hanya dibaca dan didengarkan, tapi kita juga insya Allah mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah. Kepada Pak Bagja dipersilakan. Baik, suaranya terdengar dengan jelas, Ustadz Lukman? Alhamdulillah Alhamdulillah, terdengar Pak. jelas, Pak. Masya Allah. Baik, dan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi alil azim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para guru tahfiz yang hadir pada pertemuan kali ini. Semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang dilindungi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya. Bapak Ibu sekalian, saya yakin bahwa ketika kita bisa mengajar dengan baik itu bukan karena kehebatan kita. Guru kita selalu menyampaikan itu karena pertolongan saja dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi upgrading kita pada kesempatan hari ini terkait dengan tahfiz, maka yakinkan proses belajar kita itu lillahi ta'ala karena Allah. Tidak ada sedikit pun kita merasa bahwa dengan belajar ini kita akan lebih bisa karena diri kita udah cerdas, udah pintar, kan ya. Karena kitanya yang lebih diunggulkan, bukan karena Allahnya. Nah ini harus hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Bisa jadi Allah dengan mudah mengambil kemampuan kita, ya. Mengambil kemampuan kita itu apa? Ruhiyah kita diambil oleh Allah sangat mudah sekali. Misalkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah jago marujul huruf, pintar Al-Qur'annya, Arabnya juga bagus. Tapi kalau Allah mau ngambil semuanya tiba-tiba nggak tahu saja, bisa jadi tidak tahu. Makanya yaumil akhir nanti di hari-hari kita terakhir akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala kembali lagi kepada Allah, pangkuan Allah Subhanahu wa taala saat meninggal dunia. Ketika menyampaikan la ilaha illallah, kemudian juga asyhadu alla ilaha illallah saat sakaratul maut, itu bukan berarti kita harus terus berlatih, bukan. Tapi ketika kita sekarang menyampaikan kalimat la ilaha illallah itu harus dengan hati kita. Harus jujur, harus ikhlas. Nah, oleh sebab itu upgrading ini akan lebih baik dan bagus selain kita disyariatkan, kita belajar, tetapi harus penuh dengan keikhlasan dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hari ini adalah hari terbaik yang Allah berikan kepada kita. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik yang sering disampaikan oleh kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan kasiran pada Pak Bagja ya, yang telah mengingatkan kita betapa
kita harus benar-benar memurnikan hati ya, memurnikan akidah. Bahwa nyatanya memang seperti itu dan harus punya keyakinan seperti itu bahwa bisa dan tidak bisanya yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hidayah juga milik Allah. Kita tidak punya apa-apa, hanya kita punya atau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyampaikan saja. Alhasil ya semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, insyaallah sambil menunggu Ustaz Dadan, alhamdulillah sudah di-read. Insyaallah mungkin sebentar lagi akan masuk ya. Nah, udah masuk Ustaz. Udah masuk? Sudah. Ya baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, baik. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya baik, alhamdulillah Ustaz Dadan sudah masuk. Alhamdulillah, Masya Allah sangat bersyukur sekali. Ya Ustaz, afwan langsung saja mungkin ke penyampaian materi kepada Ustaz Dadan, dipersilakan. Baik, mohon maaf ya atas keterlambatannya. Ya, alhamdulillah tidak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini bisa bertatap muka virtual ya dengan sahabat-sahabat sekalian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berkhidmat ya, berkhidmat terhadap Al-Quran melalui pengajaran ya, tahfidz maupun pengajaran baca tulis Al-Quran ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, itu menjadi penguat bagi kita semua ya, bahwa mengajarkan Al-Quran ya, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran merupakan sarana atau wasilah untuk memperoleh kedudukan yang mulia ya. Man 'allama ayatan min kitabillahi azza wa jal ya, kana lahu thawabuha ma tuliyat. Ya. Juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya pahala selama ayat itu dibaca. Ya. Maka Imam Asy-Syafi'i ya pernah berkata, man ta'allamal Qur'an azumat qimatuh. Barang siapa yang pelajari Al-Quran maka menjadi agunglah kedudukannya. Maka sahabat-sahabat sekalian, salafus soleh sangat perhatian dalam masalah ini ya, dalam masalah pengajaran Al-Quran, dalam masalah belajar dan mengajarkan Al-Quran ini ya, sehingga sahabat atau para tabi'in ya, salafus saleh menjadikan hidupnya, ada yang menjadikan hidupnya ya, bahkan seluruh hidupnya itu untuk mengajarkan Al-Quran. Bahkan dikisahkan ya, ada salah seorang salafus saleh yang bisa bertahan ya berlama-lama setiap hari itu ya, pergi ke masjid kemudian mengajarkan Al-Quran ya, sehari-harinya seperti itu ya, selama 40 tahun ya, karena sangat besar sekali fadilah atau keutamaan dari mengajarkan Al-Quran ini ya, dengan menyibukkan mengajarkan Al-Quran ya, sehingga semakin banyak umat ini yang bisa atau mampu membaca Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Quran dan berbagai bentuk interaksi dengan Al-Quran yang lainnya. Tentu saja interaksi yang pertama ya dari Al-Quran ini adalah dengan kemampuan membaca Al-Quran yang yang benar, yang
bagus ya. Kemudian diikuti dengan menghafalkan Al-Quran. Kemudian juga interaksi-interaksi yang lainnya ya. Tetapi gerbang utamanya adalah kemampuan membaca Al-Quran yang baik ya. Kemudian juga diikuti dengan menghafalkannya. Nah, ini tugas-tugas kita semua ya sebagai para khadimul Quran, sebagai para pelayan Al-Quran untuk bisa memberikan pelayanan terbaik dalam mengajarkan Al-Quran kepada putra-putri atau anak didik kita di sekolah dasar yang menjadi kewajiban atau menjadi tugas sahabat-sahabat semua ya dalam mengajarkan Al-Quran ini kepada putra-putri kita, putra-putri atau anak didik kita ya. Baik, terkait dengan apa yang akan nanti disampaikan ya, metode dan persiapan ya atau perencanaan pembelajaran tahfidz di sekolah dasar. Juga saya mohon maaf ya karena dari sisi pengalaman juga mungkin minim ya kalau terkait dengan KBM tahfidz di SD ya, karena kami ya selama berapa tahun ya, kurang lebih 10 tahun di Baitul Quran juga yang dikelola adalah minimal mungkin usia 12 tahun ya, atau kelas 6 dan kelas 1 SMP gitu ya. Itu usia minimal, sehingga tentu kita nanti sharing ya seperti apa. Saya hanya menyampaikan mungkin secara teori ya, secara teori, tapi secara pengalaman mungkin sahabat-sahabat semua ya sudah berpengalaman dalam mengajarkan Al-Quran di usia SD ya, usia SD. Nah, sahabat-sahabat sekalian, usia SD ini tentu adalah usia yang sebenarnya sangat bagus ya, sangat bagus untuk menghafalkan Al-Quran ya, usia atau golden age ya, usia emas menghafal Al-Quran itu adalah menurut para pakar gitu ya, usia 6 tahun sampai kurang lebih 20 tahunan ya, 21 tahun itu usia yang sangat potensial untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi bukan berarti selain usia itu tidak mampu menghafalkan Al-Quran begitu ya, karena faktanya ya, generasi awal sahabat ya, mereka menerima wahyu dari Rasulullah SAW itu usianya rata-rata ya sudah dewasa ya. Tapi ini mungkin berdasarkan perkembangan kemampuan anak ya. Dan jadi kemampuan anak itu mungkin sahabat-sahabat juga sudah paham ya, bahwa di awal perkembangan itu kekuatan hafalannya yang menonjol begitu ya. Kemudian seiring perkembangan usianya ya bertambahlah kemampuan pemahamannya begitu ya, pemahaman. Dan sebaliknya dengan seiring bertambahnya usia ya, kemampuan menghafalnya yang berkurang, kemudian pemahamannya yang bertambah. Itu secara teori seperti itu, sehingga ketika di lapangan kita mendapati ya seorang anak itu lebih mudah lebih mudah untuk menghafalkan ya daripada orang yang dewasa ya. Meskipun anak-anak ini tidak memahami apa yang dibaca, tetapi ketika ditalkin ya atau diulang-ulang dibacakan kepada yang bersangkutan untuk dihafalkan ya sekian kali, itu sudah bisa hafal ya asalkan fokus ya. Tapi orang dewasa ya sebaliknya, kalau tidak paham itu susah gitu ya, susah untuk bisa menghafalkan Al-Quran ya. Itu yang saya alami, seperti itu ya yang saya alami ketika menghafal ya. Saya pribadi menghafalnya telat sebenarnya, telat daripada putra-putri kita, anak didik kita sudah dari SD itu sudah menghafal. Saya menghafal dari usia kuliah gitu ya. Itu pengalamannya lumayan susah untuk menghafalkan tanpa memahami
terlebih dahulu ya, karena cantolannya pemahaman begitu ya. Tapi anak-anak berbeda ya, anak-anak saya juga punya pengalaman waktu kuliah itu sambil mengajar di TPA ya, pengalaman mengajar di TPA, baca tulis gitu, Al-Quran dan ya sedikit hafalnya mungkin sedikit ya. Ya mereka lebih mudah menyerap ya hafalan meskipun tidak paham ya. Sehingga metodenya tentu metode untuk mengajarkan Al-Quran ya hafalan ya kepada anak-anak ya sedikit mungkin berbeda ya. Kalau kami di Baitul Quran bagi para santri itu mungkin mensyaratkan masuknya itu dengan standar atau kualifikasi bacaan yang sudah bagus gitu ya, yang sudah bagus, yang sudah terstandar atau ada standar minimalnya ya. Untuk usia anak-anak ya 12 tahun itu standarnya diturunkan lagi ya, karena rata-rata yang masuk dalam usia anak-anak itu kemampuan bacaannya ya, membacanya itu rata-rata lebih rendah begitu ya, sehingga juga inputnya ya tidak harus dengan standar bacaan yang bagus di awal gitu ya, karena nanti metode pembelajarannya juga sedikit berbeda ya. Kalau yang dewasa itu banyaknya mandiri begitu ya, mandiri karena mereka sudah memiliki basic bacaan yang bagus gitu ya, sehingga lebih banyak mandiri, penugasan ini halaman yang harus dibaca, yang harus dihafalkan sekian kali, kemudian setoran. Nah, seperti itu pola yang berlangsung untuk anak-anak yang dewasa. Nah, tentu saja yang usia anak-anak ya, dalam ini usia SD itu harus lebih banyak talqin gitu ya, talqin, karena kemampuan bacanya belum bagus, bahkan masih iqra gitu ya. Tapi tidak masalah gitu ya kalau ingin mengantarkan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran ya, kan menghafal Al-Quran juga masih terbatas di juz 30 atau 29 ya, tidak masalah meskipun kemampuan anak masih terbatas. Nah, kalau sudah menghafalnya cukup banyak tentu harus sudah kemampuan bacanya harus sudah bisa mandiri gitu ya, dalam arti sudah stabil gitu ya, sudah mungkin dari sisi bacaan. Karena kalau menghafal mandiri ya, kalau sudah menghafal banyak artinya dituntut kemandirian ya, karena tidak mungkin kalau menghafalnya sudah mandiri itu ditalkin terus ya, itu akan menguras energi kita ya sebagai pengajar. Ya, setiap ayat yang akan dihafalkan ditalkin itu cara lumayan menguras energi kita ya. Tapi untuk anak-anak yang usia apalagi kelas 1, kelas 2 itu harus banyak kita nih yang aktif berarti ya. Kitanya yang aktif membacakan kepada anak didik kita ya. Ya tidak lelah. Saya juga Mitas suka menyimak ya sahabat-sahabat sekalian mengajar anak-anak untuk ini sudah bagus ya. Sudah bagus, jadi membacakan ayat yang dibaca dengan benar, kemudian jangan lupa ya terus dikoreksi bacaannya ya, meskipun anak-anak tapi tetap berusaha untuk dikoreksi bacaannya ya semirip mungkin, misalnya makhrajnya walaupun tidak presisi ya, kalau terlalu jomplang makhrajnya misalnya antara ucapan sa dengan sya kurang bagus nih, harus diperbaiki, diluruskan. Ya, misalkan pengucapan ha dengan ha berusaha kita luruskan ketika talqin tersebut ya. Kalau talqin metodenya ya kita bacakan untuk lalu diikuti oleh peserta bersama-sama ya. Kemudian dicek satu persatu, disuruh diulang-ulang lagi. Bahkan mungkin kita juga yang mengulang-ulang mencontohkannya ya, supaya terekam dalam memuli mereka bacaan kita yang standar gitu ya. Bacaan yang bagusnya terekam dalam memori mereka dengan kita mengulang-ulang bacaan kita di hadapan mereka gitu ya. Nah, itu dituntut aktifnya kita dalam memberikan
contoh ya, contoh bacaan kepada anak didik kita. Ya. Jadi jangan lupa dari sisi tajwidnya juga sambil dikoreksi terus ya, dikoreksi terus, diperbaiki terus. Ya. Misalnya menghafalkan, kalau urutan surat itu sudah betul ya. Kalau cara membaca atau menghafalkan Al-Quran itu sudah betul dari mulai surat An-Nas ya. Karena surat yang paling mudah ya, paling mudah untuk dihafalkan itu dari surat An-Nas, kemudian terus sampai surat yang panjangnya sampai An-Naba itu terakhir. Itu sudah betul seperti itu ya untuk metode menghafalkan Al-Quran. Bahkan semua ya, baik yang dewasa pun demikian ya, menghafalnya dari mulai juz terakhir ya. Kalau di Timur Tengah saya lihat atau saya dengar ya dari para syekhnya itu memang menghafalnya itu dari surat An-Nas sampai Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah itu terakhir, seperti itu ya. Al-Baqarah itu terakhir. Dalam rangka apa tadi? Menghafalnya itu berdasarkan surat ya. Berdasarkan surat, kemudian berikutnya berdasarkan tema ya. Berdasarkan tema. Nah, itu lebih memudahkan menghafalkan Al-Quran. Ya. Kemudian selain talqin ya, pengajaran yang dilakukan jadi talqin itu pengajarannya guru membaca satu ayat, ya. Kemudian ditirukan oleh murid secara berulang-ulang. Ya. Baca lagi, kalau ada yang belum hafal, baca lagi. Ya. Kemudian kalau ada yang salah, betulkan. Nah, di sana karena si anak belum begitu menguasai bacaan ya dengan benar gitu ya. Jadi harus sering interaksi seperti itu, harus sering dikoreksi dan diulang-ulang ya, secara bersama-sama. Dan tentu mereka tidak paham gitu ya apa yang dibaca, tidak masalah karena memang usia anak menghafalnya seperti itu. Kemudian tentu metode yang lainnya ya, talqin, selain talqin ada talaqi ya. Nah, nanti talaqi itu secara personal antara guru dengan murid seorang ya, talaqi. Nah, di sesi talaqi tentu murid yang harus lebih aktif membacanya ya. Diusahakan dalam talaqi ini atau presentasi murid ya, presentasi hafalan murid kepada gurunya itu sebaik mungkin gitu ya, sebaik mungkin. Usahakan bacanya ya semenjak awal dikoreksi ya, tajwidnya, kemudian makhrajnya, ya. Minimal kesalahan-kesalahan jalinya itu usahakan diperhatikan begitu ya. Kesalahan jali itu apa? Kesalahan jali itu seputar huruf ya, perubahan huruf, penggantian huruf, kekurangan huruf itu harus betul-betul diperhatikan ya. Sehingga terpatri ya atau terekam hafalan yang benar ya. Karena hafalannya apalagi ketika menghafal waktu kecil ya, yang akan terekam terus sampai usia dewasa ya, hafalan itu gitu ya. Jadi meskipun usia anak-anak harus tetap diperhatikan dalam bacaan atau kaidah-kaidah membacanya ya. Jadi jangan sampai karena anak-anak enggak apa-apa lah, karena anak-anak misalnya panjang pendeknya kurang diperhatikan ya, tidak demikian juga ya. Jadi dalam sesi talaqi ini harus betul-betul memperhatikan ya, meskipun dari sisi makhraj ya sesuai kemampuan saja gitu ya, mendekati begitu. Misalkan pengucapan yang susah itu bagi anak ya, huruf-huruf yang perlu dilatih ya, dilatih dalam jangka waktu yang panjang juga mungkin ya. Misalnya huruf do ya, itu mah ya nggak masalah, misalnya masih huruf dal atau huruf dal yang tebal ya, do misalnya. Atau pengucapan huruf za dengan zo ya, itu mah mungkin perlu pelatihan. Tapi misalnya pengucapan perubahan huruf yang signifikan, misalnya antara za dengan ja ya, antara sa dengan sa itu mungkin lebih mudah ya, antara ha dengan ha ya, a dengan a, nah itu harus diperhatikan. Kemudian kesalahan jali juga misalnya adalah
huruf, pengurangan dan penambahan huruf. Nah ini misalnya dalam mad ya, dalam mad wal qasar biasanya ini tidak apakah tidak mengikuti pola bacaan, misalnya fawasatna bihi. Nah ini harus hati-hati ya. Fawasatna bihi jam'a fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Ya. Nah, fawasatna hati-hati tidak dipanjangkan seperti itu ya. Fa'atharna padahal tidak ada huruf mad ya. Penambahan seperti itu termasuknya lahnul jali. Ya. Kalau lahnul khafi ya tidak masalah, tidak terlalu ketat juga, misalnya kadar tafkhim, tarqiq itu mah ketika dewasa mungkin ya. Ketika sudah dewasa kemudian seperti itu tafkhim, tarqiq. Kalaupun mad ya, kadar madnya panjangnya 4 atau 5 4 atau 6 seperti itu tidak masalah ya. Tapi pengurangan penambahan huruf itu harus diperhatikan betul-betul. Ya. Nah itu secara umum seperti itu ya, menghafalkan, metode menghafalkan anak-anak secara umum seperti itu. Ya. Itu metode klasik ya, metode klasik dalam menghafalkan Al-Quran. Tentu saja karena sekarang di era modern ya, itu bisa dipadukan ya, dengan berbagai fasilitas atau sarana yang memungkinkan ya mereka gunakan ya. Misalnya mereka ditugaskan untuk mendengarkan bacaan murotal dari MP3 ya, dari MP3 atau dari komputer ya, secara berulang-ulang ya, ya. Kemudian mereka juga bisa merekam suaranya berulang-ulang di handphone misalnya, kemudian didengarkan sendiri gitu ya, banyak sekali ya sarana-sarana modern ya yang bisa kita gunakan, atau menggunakan berbagai software ya Al-Quran Mushaf Muhafidz misalnya ya, untuk menguji hafalan gitu ya. Nah itu yang bisa digunakan dari fasilitas modern untuk membaca Al-Quran gitu ya. Nah itu gambaran kurang lebih menghafalkan Al-Quran ya. Tapi tentu anak-anak tidak bisa ditugaskan menghafal tanpa kita memberikan contoh terlebih dahulu ya. Jadi anak hanya ditugaskan untuk murajaah di rumah gitu ya. Sementara untuk menghafalkan mandiri, coba hafalkan surat An-Naba misalnya. Padahal belum diberikan contoh ya, belum ditalkin bersama-sama. Nah itu tentu kurang pas gitu ya. Tapi anak-anak ditugaskan dengan apa yang sudah ditalkinkan di ruang kelas ya, di kelas. Jadi talkinkan dulu sebaik mungkin bacaannya, mereka bisa merekam bacaan kita dengan sebaik-baiknya, baru ditugaskan dengan tadi ya, dengan mendengarkan murotal melalui MP3 atau merekam suaranya secara berulang-ulang di handphone gitu ya, sehingga bisa didengarkan sendiri, atau suaranya itu bisa distorkan lagi ya, ke muhafidz atau pengajar, apakah sudah betul atau tidak. Kemudian dalam belajar Al-Quran, dalam menghafalkan Al-Quran ya, ada ziyadah ya, ada murajaah ya. Ini harus beriringan ya. Murajaah dan ziyadah ini harus seimbang, bahkan porsi murajaah itu biasanya lebih besar begitu ya, lebih besar. Jadi jangan sampai terus ziyadah ya, ziyadah tanpa memperhatikan aspek murajaah ya. Karena yang paling inti menghafal itu kan mengulang-ulang ya, mengulang-ulang sampai kuat yang sudah dimiliki, kemudian baru nambah lagi ya. Saya mendapati berapa lembaga, bahkan mungkin kami juga dulu ya kurang begitu concern dengan murojaah ini. Akhirnya apa? Ketika ujian akhir
harus tasmi, ya, mentasmikan semua hafalannya sepertiganya misalkan. Ini kelabakan. Ya. Kelabakan misalkan yang 30 juz sekarang harus tasmi 10 juz, ya. Itu kalau murojaahnya tidak seimbang itu mereka kelabakan, tidak bisa menyiapkan dalam jangka waktu yang singkat. Tapi kalau sudah terpola ya murojaahnya dari awal gitu ya, dari awal itu dengan mudah ya, ketika diminta tasmi itu bisa dalam jangka waktu singkat menyiapkan ya, hafalannya sehingga bisa tertasmikan. Nah, ini juga harapannya hafalan yang sudah dihafal itu nanti di akhir semester atau di akhir wisuda akhir misalnya, itu bisa tertasmikan minimal misalnya sepertiganya gitu ya. Kalau kami sepertiganya. Misalkan kelas 6 ya. Kelas 6 nanti berapa target hafalannya? 3 juz, 2 juz ya. 3 juz. 3 juz ya. Ya. 3 juz ya. Setidaknya nyantol tuh yang 1 juz itu bisa tertasmikan misalnya. Ya. Tertasmikan. Atau syukur-syukur kalau 3 juz bisa semuanya ditasmikan ya. Ditasmikan semuanya. Ya tentu itu harus direncanakan dari awal, dari harian bagaimana, kemudian dari pekanannya harus direncanakan, si anak itu harus mana yang harus dimurojaah, mana yang harus dihafal baru gitu ya. Nah itu harus di planning. Kalau kami di sini untuk yang dewasa itu ya, yang dewasa kalau seandainya menghafal 1 halaman, ya menghafal 1 halaman baru, itu berarti yang sudah mandiri ya. Kalau menghafal 1 halaman baru itu yang sudah mandiri. Kalau yang belum mandiri, apalagi usia SD yang masih ditalkin bacaannya, itu terlalu banyak ya. Membebankan 1 halaman itu terlalu kebanyakan. Ya kita juga akan capek. Ya kalau di awal mungkin per surat, atau per surat pun dibagi lagi ya. Kalau suratnya panjang, ya apakah per 2 baris, per 3 baris, seperti itu. Jadi misalkan kalau kami ya yang sudah dewasa 1 halaman ya, 1 halaman itu ziyadah 1 hari ya, atau tambah hafalan. Maka yang harus disiapkan di murojaah ya, itu ada 2 ya, ada 2 murojaahnya, murojaah baru ya dan murojaah lama. Ya, kalau di orang-orang jamaah tabligh itu ada namanya sabki, ada manzil gitu ya, itu kurang lebih sama gitu ya. Kalau kami menamakannya dengan murojaah baru, murojaah lama. Murojaah lama itu apa? Murojaah yang sudah hafalan yang sudah agak jauh ya. Kalau misalnya menghafalnya per juz, misalkan juz 1 sekarang juz 29 lagi digarap misalnya. Kemudian juz 30 sudah dihafalkan. Nah, juz 30 itu adalah murojaah lama gitu ya. Murojaah barunya adalah yang juz yang sedang digarap ya. Bahkan lebih spesifik lagi kalau kami murojaah barunya itu adalah 4 halaman ke belakang gitu ya. Jadi 4 halaman ke belakang, 1 halaman, jadi total itu tetap baca 5 halaman gitu ya. 4 halaman ke belakang, 1 halaman baru. Nah, itu kalau yang gimana kalau yang hizbnya sedikit-sedikit atau bagian hafalannya sedikit-sedikit ya, misalnya per surat misalnya, suratnya cuma 3 baris. Tetap acuannya ya misalkan surat sebelumnya 1 surat atau 2 surat gitu ya, diikutkan sebelum menghafal yang baru. Biasakan sebelum menghafal yang baru itu murojaah dulu ya, murojaah menguatkan hafalan yang lama. Jadi polanya murojaah baru, murojaah lama. Nah, kemudian ada setiap secara berkala ya, setelah selesai misalnya kalau 1 semester di sini ya, 1 semester misalnya setelah dapat kelas 1 misalnya surat At-Tin sampai An-Nas misalnya. Ya, kalau bisa terus si anak itu ditasmikan ya, dari At-Tin sampai An-Nas itu sudah lancar atau belum ya, kalau memungkinkan gitu ya, tasmikan atau
dengan metode tes seperti apa yang sering dilakukan juga bagus gitu ya. Kalau tidak memungkinkan untuk secara personal ditasmikan ya, ditasmikan dari awal hafalan. Biasanya kalau kami di Baitul Quran itu mentasmikan semua yang sudah dihafal di semester tersebut. Ya. Misalkan ada yang dapat 3 juz ya, semua 3 juz itu harus ditasmikan ya dari awal sampai akhir. Ya. Dapat 5 juz, standarnya 5 juz gitu ya. Meskipun banyak yang apalagi di masa pandemi ini jauh dari target 5 juz ya. Jadi 5 juz itu semuanya ditasmikan. Nah, seperti itu polanya. Itu terkait target ya. Kemudian terus ya setiap bahkan ada juga yang harus tasmi per 5 juz misalkan ya, per 5 juz meskipun tidak, ini yang tidak diwajibkan ya. Per 5 juz, kalau per 5 juz itu juz 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15 itu yang dipersilakan bagi yang mampu gitu ya, tasmi tapi itu di waktunya bukan di akhir semester saja, tapi di ketika siap gitu ya, untuk persiapan nanti ketika ujian wisuda. Itu polanya. Jadi meskipun hizibnya sedikit-sedikit tetap pola seperti itu ya, ada tasmi, ada pola murojaah baru, murojaah lama, kalau bisa include dia supaya nanti menghasilkan hafalan yang mungkin ketika di akhir semester atau di akhir kelas ya, di akhir tahapan kelas atau bahkan nanti di akhir kelas 6 itu memiliki hafalan yang mungkin. Karena hafalan yang mungkin ini lebih utama daripada hafalan yang banyak ya. Meskipun banyak tapi tidak ada yang mungkin, itulah hafalan yang mungkin, itulah hafalannya gitu ya. Ini kaidah yang harus kita pegang gitu ya. Kalau menekankan terus pada jumlah ya, terus nanti bagaimana ya, biasanya keteteran untuk mengulangnya gitu ya, untuk mengulangnya. Itu terkait pengajaran tahfidz ya di usia SD ya, yang saya pahami seperti itu. Walaupun pengalaman mengajarnya minim ya, kalau di usia SD ya, hanya mungkin mengajar anak aja, membantu mengajar anak di rumah gitu, seperti itu. Kemudian untuk baca tulis Al-Qur'an ya atau BTQ ya silakan ya. Tentu ini kalau baca tulis Al-Qur'an tergantung juga mungkin ke kebijakan dari lembaga atau sekolah ya. Kalau sekolah mana yang mau diambil ya, kalau yang diambil semuanya wajib misalnya. Kalau untuk tahapan dasar ya yang belum bisa baca Al-Qur'an misalnya itu wajib Iqra misalnya ya, gunakan Iqra ya, atau metode Umi dan sebagainya yang digunakan secara standar merata semuanya. Ya. Ada kelebihan kekurangan dari masing-masing metode ya, silakan yang metode Iqra yang umum juga silakan gitu ya, metode Umi misalnya. Anak saya di sekolah metode Umi ya silakan gitu ya, masing-masing punya kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Nah, untuk pengajaran baca tulis Al-Qur'an metode Umi metode Iqra ya mungkin itu sahabat-sahabat juga sudah menguasai mungkin ya, sudah menguasai. Tinggal yang harus diperhatikan ya, tetap tadi ya, lebih memperhatikan lagi dari sisi misalnya pelatihan pengucapan tajwid itu tetap diperhatikan ya, dikoreksi ya, sebatas yang anak yang mampu gitu ya, sesuai usia perkembangannya. Karena untuk usia anak tidak semua makhraj mungkin ya, tidak semua makhraj itu bisa dikuasai di usia ini, di usia anak ya.
ada yang bisa ditekankan, ada yang bisa dikuasai di fase anak-anak, ya. Ada yang kemudian baru dikuasai, baru ngeh misalkan di usia remaja gitu ya. Maka yang ditolerir bisa ditunda dulu, tapi yang bisa dilatih ya, yang bisa dilatih semenjak usia anak ya, itu harus ditekankan ya supaya bacaannya terus terlatih ya dengan tahsin yang baik ya. Misalnya panjang pendek ya. Panjang pendek itu sebenarnya bisa dilatih semenjak usia anak-anak ya. Sehingga dalam pembelajaran tajwid itu yang biasanya dikedepankan itu misalnya kajian Tuhfatul Atfal ya. Tuhfatul Atfal itu ya banyaknya seputar kaidah-kaidah tajwid ya, mad, kemudian hukum huruf misalkan gunnahnya ya. Itu kan untuk atfal itu untuk anak-anak itu memang tahapannya seperti itu. Jadi bab itu harus betul-betul diperbaiki dulu ya. Nanti untuk bab hurufnya misalnya untuk lebih fasihnya lagi bisa secara bertahap berikutnya gitu. Jadi itu untuk BTQ ya, baca tulis Al-Qur'an ya. Kalau baca tulis Al-Qur'an mungkin saya belum bisa menyampaikan ini ya, menyampaikan bagaimana metodologi karena kurang tahu ya saya di sana menggunakan metode apa gitu ya. Kalau di Baitul Quran ya yang digunakan itu panduannya adalah BBQ ya, panduan BBQ yang menyusunnya adalah Ustadz Maulana Yusuf. Itu juga disusun ya secara bertahap ya, bertahap. Itu barangkali ya untuk BTQ, perencanaan BTQ ya belum memungkinkan ya. Kemudian sobat-sobat sekalian, tadi sudah kalau bisa ya perkembangan anak itu mungkin ada juga ya catatan perkembangannya begitu ya, catatan perkembangan dari setiap anak itu kalau bisa dibuat bukunya gitu ya, buku panduan. Jadi anak sudah sampai berapa ya, kemudian bacaan ini kok tertutup ya, bacaannya sudah sampai mana itu juga tercatat ya. Kalau kami di sini ada catatan hariannya gitu ya, dicatat juga selain kalau sekarang dicatat secara online ya, ada laporan online. Jadi dicatat ziyadahnya dari halaman berapa, kemudian murojaahnya dari halaman berapa sampai halaman berapa, kemudian juga ada pembiasaan tilawahnya ya, tilawahnya setiap hari berapa halaman gitu ya. Itu juga bisa kalau bisa tercatat setiap harinya gitu ya. Karena itu untuk mengetahui perkembangan setiap anak ya, perkembangan setiap anak. Kalau di SD mungkin ada catatan khusus ya untuk setiap anak itu, para pengajarnya ya. Ya, Ustaz, dipegang oleh para ustaz ya. Ya, yaitu komponennya apa saja? Kalau saat ini baru ziyadah Ustaz. Karena kan kalau offline mungkin dengan murojaahnya, tapi murojaahnya nanti sama-sama murojaah bersama. Oh iya. Karena waktunya juga sangat sedikit ya, satu hari itu 40 menit kalau offline. Nah, sehingga untuk murojaahnya murojaah kolosal, ya, untuk ziyadahnya baru dites satu orang setelah yang tadi yang ditalkin gitu. Jadi yang tercatat baru ziyadahnya. Ziyadahnya ya. Kalau murojaahnya tercatat ya. juga. Kalau murojaah terjadwal, jadi tapi sama jadwalnya gitu. Jadi murojaah hari ini sampai surat ini gitu. Ya. Jadi semuanya sama, jadi bersama-sama untuk murojaah. Iya, barengan. Barengan ya. Ya jadi supaya kalau bisa direncanakan murojaahnya
di catatan itu si anak harus selain tadi ya ziyadah sampai sini, kemudian kita juga mencatat ini yang harus dicapai surat ini misalkan yang harus di murojaah. Tentu tidak banyak ya, misalkan per hari 1 surat atau berapa surat ya. Kalau penugasan ada juga penugasan murojaah. Saat ini belum ya. Tapi untuk untuk murojaah yang setiap hari. Yang MB ya, murojaah baru itu mundur ke belakang berapa ayat? Ya. Itu mas setiap kali ini ya, setiap kali ziarah. Setiap kali setoran. Ya. Setiap kali setoran ada murojaah baru dulu gitu ya. Itu. Betul per ayat. Ya. Ya sebenarnya sudah saya lihat teman-teman juga ya sudah melaksanakan program ini dengan baik gitu ya. Tinggal tadi peningkatan kualitas bacaannya gitu ya. Peningkatan kualitas bacaannya. Ini juga PR kita semua ya. Kalau kami di Baitul Quran juga ini menjadi PR gitu ya. Terkait dengan kualitas bacaan santri, yaitu akan kembali kepada kita juga gitu ya. Karena tajwid terbaik itu adalah lisan gurunya gitu ya. Gurunya bukan materi-materi teori-teori yang jelimet gitu ya. Tapi dari lisan gurunya itulah tajwidnya gitu ya, yang bisa ditiru oleh santri atau oleh anak didik kita gitu ya. Kalau kami berusaha meskipun sudah level pengajar ya, tapi terus berusaha di-upgrade gitu ya bacaannya, kualitas bacaannya, kemudian kualitas hafalannya gitu ya. Apalagi kalau mendampingi yang 30 juz gitu ya. Kalau kita tanya tidak terus meningkatkan kualitas mutkinnya, ya akan ketinggalan oleh santri. Nah, jadi harapan kami juga di semua ini mungkin ya, para pengajar itu tetap ada upgrading ya, minimal dari sisi bacaannya ya, sehingga itu yang bisa kita tularkan kepada santri ya. Kalau kita semakin menguasai, terutama menguasai tajwid itu yang penting praktek ya, apalagi kepada anak-anak, yang penting praktek. Nah, praktek membaca ini yang harus kita terus tingkatkan ya, sehingga kemampuan kita bisa terasa itu ya, tertular kepada anak didik kita ya. Saya kemarin mencoba mengevaluasi ya kemampuan santri gitu yang akan wisuda, yang ternyata kemampuannya masih belum standar, misalnya belum konsisten ketika membaca dengan bilghaib, dengan hafalan ya. Itu boleh jadi ya karena memang ketika setorannya kurang begitu diperhatikan dan hanya memperhatikan hafalan, tapi bacaannya kurang tahsin ya, kurang tajwid ya, misalkan panjang pendeknya, kemudian gunnahnya tidak konsisten. Itu harus kadang huruf juga masih berantakan ya ketika ini tidak jadi diperhatikan gitu ya, sehingga ada juga yang tidak diloloskan gitu ya, tidak diloloskan karena bacaannya ternyata sudah menghafal 30 juz, itu tidak sesuai kualifikasi ya. Ini dari BK cabang itu ada yang diajukan itu sesuai kualifikasi, maka itu tidak diloloskan. Nah, sekali lagi ini untuk terstandar, bacanya supaya terstandar ya. Juga ketika mengajarkan kepada anak didik kita itu sudah terstandar ya bacaan kita gitu ya, sehingga atau cara mengoreksinya pun ya sama gitu ya, cara mengoreksi hafalan itu sama, artinya terstandar, ini harus dikoreksi ya. Jangan memberikan toleransi pada kesalahan-kesalahan ini ya, sehingga nanti di akhir itu bacanya terstandar gitu ya. Nah, demikian pun di SD saya kira lebih baik seperti itu ya, lebih baik dari awal sehingga menghasilkan kualitas lulusan yang baik gitu ya, yang baik dari sisi bacaan. Nah,
Ada ini lagi. Masih ada waktu ya? Iya, Oke, Ustaz. ada Ustadz. Baik, atau lanjut aja ke sesi tanya jawab ya. Kita diskusi itu. Iya. Ya, Baik. baik. Baik, bismillah. Bapak Ibu atau Ustazah yang akan Iya. bertanya dipersilakan untuk raise hand ya. Baik, Pak. Saya boleh? Ya, boleh silakan. Ya, boleh silakan, Bu Imas. Baik ya, Bapak. Saya Ustazah Imas, izin bertanya, Bapak. Silakan. Baik, saya Wadin kelas 1 ya, Pak ya. Ya. Mungkin di kelas rendah agak lumayan juga ya, Pak, untuk tahfiznya gitu ya. Ya. Kadang saya juga agak bingung juga ya, Pak ya. Tapi sebenarnya saya tuh kemarin-kemarin sih nggak ikut tahfiz gitu ya, Pak ya. Saya cuman walidiniyah, tapi di Ya. situ saya mengikuti gitu ya, Pak ya. Kalau ada Zoom tahfiz asik gitu, apa Ya. sama ustadznya gitu ya. Kemarin itu sama Ustadz Zen kalau nggak salah ya, Pak ya. Ya. Tapi di situ saya sambil mendampingi dan juga ya apa namanya ya sambil ya menyimak saja Ya. gitu ya Pak ya. Ya. Afwan Pak, kan Ustadz, kalau untuk kelas 1 ya, apakah untuk mahrojul huruf atau panjang pendek atau gunanya gitu ya. Tadi kan kata Bapak ya harus dari mulai sejak dini atau kelas Ya. rendah gitu ya Pak ya. Tapi anak-anak itu kalau kata orang Sunda nama Cina hafal cangkem oge tos alhamdulillah gitu ya Ya. Pak Ya. ya. Cina gitu surat Anas tos nerleng gitu. Tapi kan setidaknya kita itu harus tetap berlatih di kelas rendah itu ya dari Ya. panjang pendek, mahorijul huruf, mad dan gunah dan lain-lain. Nah, saya yang tanyakan alangkah baiknya seperti apa gitu Pak untuk mengajari anak-anak supaya anak-anak itu ya mudah dimengerti gitu dan yang lainnya gitu. Ada yang tadi kata Bapak ada yang menguasai, ada yang tidak. Nah, jadi biar merata jadi seperti apa Pak untuk mengajarinya gitu Pak. Ya. Baik itu saja Pak. Langsung Terima aja gimana? kasih. Iya, langsung aja Ya, Pak. boleh Langsung aja dulu. Ustaz. Ya. Ya, baik untuk tasin ya. Untuk tasin memang tadi ya, untuk pembiasaan itu memang agak ini juga ketika apalagi dengan peserta didik yang heterogen ya, ini sudah bisa, ini ya belum bisa gitu ya. Ini yang bukan sulit sebenarnya, tapi butuh pembiasaan ya. Kalau kita tidak biasakan dari awal ya khawatirnya nanti yang terekam itu ya bacaan yang tidak standar ya. Jadi setidaknya yang dikoreksi itu yang untuk usia awal ya. Tadi panjang pendek ya itu mah sebenarnya sangat mungkin gitu ya untuk usia SD. Sangat mungkin. Kemudian gunah juga kita latih gitu ya. Meskipun ketika setoran ada yang salah-salah kalau masih kategori lahnul jali itu masih terkadang saya pun membiarkan gitu ya. Membiarkan. Tapi kalau misalnya sering terulang gitu ya kesalahan itu, ini juga harus kita coba terus ingatkan gitu ya kesalahan-kesalahan tersebut. Adapun bab makhraj tadi ya saya katakan bab makhraj ini memang perlu latihan yang terus ya sesuai dengan usia atau perkembangannya. Kadang di usia kelas 1, kelas 2 belum begitu paham gitu ya ketika kita contohkan, ketika ini belum begitu paham makhraj yang agak sulit misalnya huruf do ya, huruf Allah misalnya ya, itu huruf-huruf yang sulit dilatih di awal, tapi setidaknya ya kita sambil terus contohkan gitu ya, contohkan meskipun pada prakteknya tidak bisa ya tidak masalah, tapi terus kita contohkan. Tapi kalau makhraj huruf yang lain yang memungkinkan ya, misalnya huruf A, huruf hamzah dengan ain, nah itu harus bisa kita latih dari sejak awal ya. Huruf A, H dengan H ya. Itu yang harus dilatih sejak dini meskipun usia kelas 1 SD gitu ya. Nah, tentu ya standar ini barangkali ya standar cara mengajar atau mengkoreksi bacaan ini harus kita sepakati, mana nanti yang ini yang harus kita koreksi ya, yang bacaannya harus kita koreksi tadi yang masih jauh gitu ya, standar yang jauh misalnya mengganti huruf, mengubah huruf, nah itu kesalahan yang
harus dari awal gitu ya. Tapi kalau gunah ya, gunah itu memang kesalahannya maksudnya level khafi ya, gunah misalnya. Atau panjangnya dari 2 jadi 4 itu masih khafi. Tapi itu juga harus dilatih sejak awal gitu. Itu barangkali ya yang Baik, Ya, baik. Ustadz. Insyaallah. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz dan Mas. Ada lagi barangkali yang mau bertanya? Dipersilakan. Bismillah, Ustadz izin. silakan. Ya, boleh silakan Kang Ustaz Fajar ya. Silakan. Ustadz mohon Ustaz maaf Fajar. tidak diaktifkan kameranya. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas ilmunya yang Ya, tadi silakan. telah disampaikan oleh Ustadz. Izin bertanya Ustadz, sebelumnya kan saya musyrif di SMK gitu. Nah kalau di SMK itu untuk level atau klasifikasi santri itu dibagi-bagi ya ketika masuk, karena ada tes terlebih dahulu. Jadi si santri itu ada yang masuknya level dari level pratahsin, tahsin, tahfidz, dan tahfidz lanjutan. Nah mungkin untuk di remaja di level-level seperti itu memungkinkan gitu Ustaz. Nah kalau misalkan level seperti tadi, kalau misalkan diterapkan di SD Ustaz, apakah memungkinkan atau tidak gitu? Karena saya kan belum tahu juga untuk di SD seperti apa. Nah kalau di SMK itu kan ada lintas kelasnya seperti itu. Nah mungkin yang saya tahu untuk di SD itu untuk satu kelas dipegang oleh satu wali diniyah kalau tidak salah ya Ustaz Lukman ya. Ya itu. Terus yang keduanya Ustadz, saya pernah menemukan fenomena di lapangan gitu. Ketika mengajar di sekolah diniyah gitu, kan ada hafalan Al-Quran gitu. Ada salah seorang murid yang ketika diajak menghafal itu memberikan komentar gitu. Kalau kata orang Sundanya mah, dah saya mah disuruh orang tuanya untuk istilahnya mah bacanya dibetulkan terlebih dahulu, menghafal mah nanti kalau sudah besar. Nah, Ustaz, bagaimana mungkin tanggapannya ketika menemukan fenomena seperti itu di lapangan? Syukran Ustaz. Ya, baik. Untuk levelisasi ya, kalau sekiranya di usia SD pun sudah ada yang ini misalkan udah bisa akselerasi gitu ya, kalau bisa difasilitasi juga ya. Misalnya ada anak yang memang kemampuannya lebih di atas rata-rata atau kemampuan bacanya sudah lancar, itu kalau bisa juga, kalau mungkin kan ya pendampingannya itu didorong untuk bisa lebih banyak lagi hafalannya ya. Untuk lebih, berarti dia nanti lebih banyak mandiri gitu ya. Jadi bisa seperti itu levelisasi ya. Tapi standarnya rata-rata memang levelnya adalah yang belum bisa, apalagi dari kelas 1 itu startnya rata-rata dari pratahsin ya, sehingga harus banyak talqin. Nah, entah kalau dari ini sudah kelas berapa ya kalau di SDDT kelas 4 Ustaz. Kelas Iya, 4 mau ya. kelas 4. Kan seiring perkembangan bacaannya barangkali nanti si anak ada juga yang sudah levelnya sudah lancar gitu ya, bacaannya sudah lancar. Atau bisa lebih mandiri lah kalau menghafal ya. Nah itu tentu kalau memungkinkan ya diberikan fasilitas ya, artinya dia didorong untuk hafal lebih banyak lagi karena kemampuannya sudah cukup bagus ya. Kalau yang masih pratahsin atau tahsin ya dengan bersama-sama menghafal ya makronya atau hafalannya sama-sama ya, sama-sama awalnya sama-sama selesainya itu cocok seperti itu. Tapi kalau bisa gitu ya, kalau mungkin kan nanti sekolah juga memfasilitasi gitu ya, sehingga meskipun targetnya 3 juz misalkan ya 3 juz, tapi kalau ada anak yang bisa mencapai lebih dari itu, alhamdulillah gitu ya. Artinya ya meskipun nanti di kelasnya harus store itu, ya tidak masalah store sesuai dengan makronya. Kemudian dia bisa lebih banyak lagi store hafalan misalnya, ya tetap difasilitasi kalau memungkinkan gitu ya. Jadi tidak istilahnya disamakan semuanya
harus harus menghafalkan ini. Itu mungkin hanya standar saja ya, standar kurikulum aja, kita menghafalnya semester ini sampai ini ya, kalau bisa semuanya sampai. Tapi kalau yang lebih harusnya lebih banyak lagi ya, itu bisa tercatat gitu ya, bisa tercatat juga. Jangan sampai misalkan itu nanti aja distorkannya gitu ya. Ya tidak juga seperti itu. Jadi level ini juga bisa ya di SD juga seperti itu ya. Kalau memang ada santri yang levelnya sudah tahfidz ya. Jadi kalau sudah tahfidz itu levelnya memang yang sudah bisa mandiri gitu ya, sudah tidak perlu banyak ditalkin ya. Bacanya tidak banyak. Tapi yang masih ditalkin berarti itu masih yang tasin atau pratasin begitu. Dan makronya kalau masih begitu yaitu berarti sama ya, makro atau bacanya itu sama ya, startnya semua dari An-Nas, kemudian sekarang misalnya sampai At-Tin, kemudian semester berikutnya terus dari sampai surat Al-Ghasyiyah atau surat apa gitu ya. Itu berarti sama, kalau talqin mah semuanya sama ya bacaannya. Begitu ya. Kemudian untuk anak yang tadi ya, yang disuruh kalau saya mah harus bacaannya betul dulu gitu ya. Ya itu juga mungkin pandangan seperti itu juga tidak salah gitu ya. Bacanya betul dulu, baru harus menghafal. Baru bisa menghafal. Itu memang yang diterapkan di kami gitu ya, tapi itu di usia remaja gitu ya, karena memang tuntutan menghafalnya itu adalah mandiri ya. Kalau mandiri itu memang harus seperti itu ya, bacanya harus betul dulu ya. Tapi kalau misalnya ditalkin bersama-sama, kemudian bacanya terus dikoreksi per ayat gitu ya, dengan bacaan metode talqin itu tidak masalah. Bahkan kan kelas 1 banyak yang belum bisa baca Al-Quran dengan karena masih level Iqra. Itu kan belum betul lah tuh bacaannya kalau disuruh mandiri ya. Jadi tidak masalah sebenarnya menghafal, asalkan hafalannya jangan terlalu jauh ya, karena memang juga cuma juz 30 gitu ya, juz 30 juga juz 30 akhir gitu. Tapi kalau sudah levelnya mandiri, baca mandiri, kalau dia belum betul ya banyak salahnya nanti ketika setoran juga. Nah itu mungkin yang harus diluruskan ya kepada orang tua. Memang betul seperti itu, tapi kalau kasusnya adalah sudah masuk ke tahfidz yang sifatnya tadi mandiri gitu ya, hanya tinggal store alam begitu. Walau alam ya, silakan kalau ada yang pertanyaan. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya? Ya boleh, dari Ustaz Suryana ya, silakan. Taib, syukran jazilan Tad. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazilan Ustadz atas semua ilmunya, Masya Allah, dan Insya Allah semoga bisa teramalkan ya, dan bisa menghadapi dengan penuh kesabaran gitu. Karena saya juga termasuk dari musrif SMK yang awalnya membina ataupun mendidik anak remaja dan sekarang ke SD gitu. Cuman gini Tad, ini sesuai pengalaman yang pernah ketika saya alami dan saya amati mungkin sampai sekarang ini, kalau seusia anak-anak itu kalau di kampung gitu ya, yang namanya di kampung termasuk di kampung saya itu, ketika mempelajari Iqra itu jadi diejah gitu Ustaz. Jadi alif jabar A, alif JRI, alif PSU, jadi A, I, U seperti itu ya Tad. Nah, kalau misalkan di DT mungkin secara langsung gitu, kalau saya acara amati yang namanya kalau di Darut Tauhid itu kayak langsung A, I, U. Nah, apa yang kalau menurut Ustadz gitu ya, apa yang sekiranya lebih tepat gitu? Mungkin dua-duanya emang bisa gitu ya, tapi secara kecerdasan anak berbeda gitu ya. Nah, takutnya gitu ketika saya mengajarkan ke anak dengan metode yang di kampung gitu, yang saya rasakan kan kayak lebih enak juga gitu, dan seiring berjalannya di waktu juga akhirnya bisa membaca Al-Quran. Tapi kalau misalkan A, I, U, E, O gitu, mungkin juga ada yang lebih cepat nerap seperti itu. Nah, kalau pandangan Ustadz, alangkah lebih baiknya itu yang seperti apa? Syukran jazilan. Ya, sekali lagi ya, metode
yang BTK ini ada plus minusnya ya. Kalau Iqra, ya saya juga tidak mengalami ya metode Iqra waktu karena metodenya waktu kecil itu ya tadi seperti disampaikan ya, metode Baghdadiyah. Jadi alif disebutkan dulu hurufnya, kemudian baru disebutkan harokatnya gitu ya. Alif jabar A ya, alif JRI misalnya seperti itu. Itu metode yang dulu ya. Dan sekarang pun bahkan sudah di ini ya, sudah di metode itu bahkan berkembang gitu ya, berkembang jadi lebih bagus lagi gitu ya. Saya pernah mengikuti pelatihannya, bahkan untuk kaidah tajwid pun diajak seperti itu ya, sehingga betul-betul sudah menguasai dari awal gitu ya. Misalnya apa ya, saya mana bukunya, metode apa ya, saya waktu di Bogor saya pernah ada, saya dari Arab. Jadi kalau dari buku tersebut ya, yang mirip Baghdadi, sebenarnya mirip Baghdadi itu memang kemampuan anak itu jadi lebih bagus gitu ya, dari sisi pengucapan huruf, kemudian dari tadi pengejaan huruf, mengeja hurufnya itu tidak misalkan jadi panjang gitu ya. Misalnya cara mengeja ini misalkan ada huruf yang tiga ya, bata ko misalnya, itu diajarnya itu bata, jadi tidak ada yang bata ko misalnya, tapi diajar persatu ya, bata, kemudian huruf yang ketiga ya ko, bata ko, itu dalam mengeja huruf. Jadi tidak ada batako, itu tidak ada memanjangkan huruf. Biasanya kalau Iqra kan langsung, kadang ada memanjangkan karena sambil memikirkan dulu huruf berikutnya sehingga memanjangkan huruf yang sedang dibaca. Itu salah satu kelemahannya. Jadi kalaupun misalnya metode Iqra ya, untuk menghindari itu silakan baca misalkan walaupun misalkan di awalnya salah, ko, tapi nanti ketika disambung itu harus dikoreksi lagi. Tidak batako, jadi bacanya tidak seperti awal sih, batako, jadi harus dirapihkan gitu ya, panjang pendeknya, jangan sampai di ini yang saya lihat begitu ya kelemahannya mungkin yang Iqra. Tapi kalau yang Baghdadi itu bisa lebih ini lagi, lebih tertib gitu ya dalam panjang pendek. Wallahu alam ya. Saya tidak bukan memilih ya. Silakan, kalau ini juga kan, kalau metode itu tergantung ke kemampuan masing-masing ya dalam menguasai metode. Kalau misalnya metode Iqra yang sekarang digunakan ya silakan dimaksimalkan penggunaannya gitu ya, dan juga tetap metode apapun nanti yang pada akhirnya ditekankan tadi ya, cara baca yang betulnya gitu ya, cara yang betulnya walaupun diajak dulu. Nah itu untuk BTQ ya, untuk level tahsin berarti ya, level tahsin awal ya. Saya tidak menganggap ini kurang bagus ini, tapi kalau memang ada yang lebih cocok ya buat anak. Tapi untuk yang tadi Baghdadiyah juga ya, kalau diterapkan sekarang mungkin si anak jadi agak boring juga mungkin ya, agak bosan gitu ya. Terkadang ingin buru-buru. Dan kelemahannya memang kalau yang Iqra itu tidak mengenal hurufnya gitu ya, mengenal hurufnya, nama hurufnya apa, ini langsung karena langsung pengucapannya. Tapi juga harus sambil dikenalkan ya, harus dikenalkan. Mungkin kalau saya pernah mengajarkan gitu ya, mungkin saya akan rekomendasikan mungkin ya, tapi saya belum ini yang
hasil pelatihan itu belum pernah saya ajarkan, jadi belum terasa gitu ya. Belum terasa bagaimana ininya, kendala-kendalanya di lapangan begitu ya. Metode yang seperti itu, metode yang mirip Baghdadi ya, tapi ini lagi mungkin lebih dikembangkan lagi sampai ke kaidah-kaidah tasinya juga diejak gitu ya. Misalkan alif apa ya, saya lupa lagi. Jadi mengeja ini nama hukumnya apa, terus dibacanya seperti apa gitu. Saya lupa lagi. Jadi saya tidak dalam kapasitas ini bagus ini ya, tapi kelebihan dan ini tentu masing-masing ada ya. Yang penting goalnya sebenarnya bisa baca Al-Quran ya, apapun metodenya, mau metode Umi, mau metode Iqra, apapun ya, saya tidak mempermasalahkan gitu ya. Yang penting ketika baca Quran itu sudah lancar gitu aja ya, simpelnya. Ya. Baik, Gitu Kang. Ya baik, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallahu khair. Apaan Ustaz, mungkin terakhir pertanyaan dari saya mungkin ya, apaan izin menyampaikan. Jadi alhamdulillah saya juga Masya Allah ini pengalaman pertama mengajar di SD mungkin, dan ya dengan segala kekurangan dan permasalahannya mungkin. Nah jadi saat ini di kelas 1 itu untuk materi dihilangkan, kelas 2 juga sama, kelas 3 jadi fokus membaca untuk saat ini. Nah kemudian di kelas 3 itu ada materi tajwid. Di kelas 4 di kelas 4 ada materi tajwid, kemudian ya teorinya secara teori. Nah ini mungkin kalau dari saya mohon koreksinya apakah tepat disampaikan di kelas 4, 5 dan 6, kemudian teori atau materi tajwidnya nanti yang harus disampaikan lebih dulu, mungkin urutannya apa saja mungkin Ustaz, seperti itu kalau dari. Ya untuk materi tajwid ya kelas 4 dengan misalkan kelas 1 sudah mulai Iqra 5 ke 5. Kira kelas 4 sudah mulai lancar ya, harapannya sudah mulai lancar. Dan untuk materi tajwid ya untuk pemula ya biasanya standarnya acuannya ke urutan materi di Tuhfah ya, Tuhfatul Atfal gitu. Sementara untuk makhraj itu nanti setelah setelah hukum-hukum ya, misalkan menguasai cara membaca mad, cara membaca huruf, hukum huruf ya, gunnah misalnya. Jadi meskipun secara teori disampaikannya, tapi harus ditekankan kepada prakteknya gitu ya. Ya, kepada penguasaan praktek, karena itu yang paling inti ya. Kalau bagi saya pribadi untuk teori ini ya tidak terlalu ditekankan, bahkan untuk usia tertentu ya tidak ngejelimet dulu dengan materi, bahkan untuk yang belajar ya sudah tua misalnya itu hampir tidak ada materi tajwid ya, hanya langsung mempraktekkan ya, terus tidak banyak istilah sehingga mereka jadi terbebani. Nah, kalaupun mau disampaikan tajwid ya tajwidnya yang ringan-ringan dulu secara praktek, misalnya tadi ya dimulai dari urutannya adalah praktek tajwid hukum idgham seperti itu idgham, ikhfa dengan prakteknya gitu ya, prakteknya. Kemudian disertai dengan mad ya, mad asli, mad far'i, cara mempraktekannya. Itu kan sebenarnya kalau mad dan hukum-hukum yang ada gunnahnya itu lebih mudah dan habis seragam cara mempraktekannya gitu ya, habis seragam. Jadi itu yang pertama disampaikan ya, pembiasaan itu baru penguasaan makhraj, penguasaan makhrijul huruf itu di belakangan. Tapi secara praktek itu sudah dibiasakan ya, ketika mengkoreksi bacaan ini bacanya seperti ini, makhrajnya seperti ini, tapi secara teorinya misalkan ini makhrajnya al-halqu, kemudian al-jauf, al-lisan sampai harus dihafalkan, itu bisa belakangan gitu ya.
Tapi dari sisi prakteknya bisa diawalkan gitu ya, kalau mau tentang huruf begitu ya. Itu urutan materinya. Kalau di materi buku tajwid biasanya materi makhraj itu diawalkan ya, karena sesuai dengan urutan prioritas ya. Jadi prioritas itu memang menguasai huruf supaya pelafalannya bagus gitu ya. Tapi tentu kalau sudah bisa baca Al-Quran ya, itu bisa dikoreksi. Sebenarnya habis batu. Jadi itu ya yang saya sarankan mungkin untuk ke tajwid ya, tetap yang terpenting ya jangan sampai terulang lagi mungkin ya. Pengalaman saya waktu kecil gitu ya, belajar tajwid. Saya juga waktu kecil belajar tajwid itu dari usia kelas 3 SD, kelas secara teori ya. Secara teori, tapi yang saya rasakan waktu itu hanya penguasaan materi ya, yang nadhamnya seperti ini ya, wawunna mim, nadham seperti itu ya, tapi ketika dipraktekkan itu tidak begitu concern dengan praktek ya. Kalau maka untuk sekarang ya, untuk teori nanti juga insya Allah ya bisa dihafalkan ini, tapi konsennya adalah ke prakteknya yang lebih utama gitu ya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Baik, alhamdulillah karena sudah jam 9:23 mungkin ya. Mungkin ada closing statement dari Ustaz dan dipersilakan. Ya baik. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf ya atas penyampaiannya ya. Karena saya juga minim pengalaman untuk mengajar di SD, sehingga apa yang saya sampaikan mungkin hanya sebatas pengalaman pribadi ketika mengajar ya, belum begitu mendalam terkait pengalaman bagaimana menghadapi usia sekolah SD ya. Ketika mengajar di SD ya, kalau saya pernah melihat atau menyimak dari pengalaman pengajar yang lain, jadi diusahakan semenarik mungkin gitu ya penyampaiannya. Mungkin saya kalau dengan anak SD kurang begitu menarik gitu ya. Ya, jadi bagaimana agar membuat siswa SD itu menarik ya kita mungkin dari sisi penyampaian atau dari sisi metode penyampaiannya juga menyesuaikan dengan psikologi anak ya. Jangan sampai anak itu boring gitu ya, atau bosan ya, itu yang harus dihindari ya. Kalau sudah bosan itu sebagus apapun materinya akan kurang menyerap gitu. Tapi kalau kitanya menarik, penampilan menarik, kemudian humble dan membuat anak-anak itu menarik perhatian kita, ya itu insya Allah ya menghafal pun jadi lebih menyenangkan gitu ya. Jadi usahakan itu yang harus dilakukan gitu ya. Meskipun saya pribadi mungkin ya pengalaman waktu ngajar di TK itu saya ingat masih kurang menarik mungkin ya kalau saya pribadi. Nah, teman-teman yang sudah terbiasa di SD ya harus bisa semenarik mungkin menghadapi anak gitu ya, tidak tegang dan sebagainya. Itu barangkali ya closing statement dari saya pribadi. Mohon maaf bila mana masih banyak kekurangan. Aku qouli hadza astagfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Dadan yang sudah menyampaikan materinya. Yang saya rasakan, Masya Allah, sangat banyak ya yang ditanyakan, tapi alhamdulillah dengan yang tadi disampaikan, setidaknya kita sudah tenang karena mendapatkan arahan baiknya bagaimana. Ya, artinya mudah-mudahan dengan arahan ini menambah keberkahan terhadap apa yang kita ajarkan nanti ketika di kelas, mungkin seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi jazakallahu khairan katsiran pada Ustaz Dadan. Mudah-mudahan sehat terus dalam berdakwahnya dan disehatkan terus semua keluarganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Amin. Ya mungkin terakhir kita akan foto bersama mungkin ya, dipersilakan untuk membuka kameranya yang tidak berhalangan, yang tidak memungkinkan tidak apa-apa. Mungkin Bu Azil bisa dibantu oleh hostnya. Baik, siap-siap. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Ya, sudah Ustaz. Ya baik, alhamdulillah. Baik, jazakillahu khairan katsiran. Ya alhamdulillah, rangkaian acara semuanya telah terlaksana. Alhamdulillah, ini juga sudah jam 10:27 ya, tadi mohon maaf salah mengucapkan. Terima kasih banyak kepada Ustadz Dadan selaku pemateri. Dari saya mohon maaf apabila waktunya mungkin terpakai ya, kelebihan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikannya bermanfaat dan bisa diajarkan kembali dan jadi amal jariah untuk beliau. Dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan selama jadi MC ini, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban amanah di Darul Tauhid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan demikian mari kita tutup acara upgrading ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.